Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Dari gedung gereja bersama Pura Tajur Halang, ada ungkapan syukur karena kita bisa kembali bertemu di pagi hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Gloria Natalia Pati Selano Kansil, yang saat ini melayani di Jemaat GPIB Pura Tajur Halang, Bogor. Bersama kita akan memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Tritunggal, kami mengucap syukur, kami boleh Engkau bangunkan di pagi hari yang baru ini dengan segala baik, kekuatan baru, kesehatan baru, dan kami percaya ada berkat-berkat baru yang Tuhan siapkan bagi kami di hari ini. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di hari ini, kami ingin melandasinya dengan firman-Mu. Karena itu kepadamu kami memohon, biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau berfirman kepada kami, sehingga firman-Mu itu menjadi penerang, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani seharian ini, bahkan untuk selanjutnya kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 4 yang menyatakan, Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini, dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menunggang kuda. Dan kami tidak akan lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami. Sebab kepadamu, anak yatim memperoleh kasih sayang. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, baru kemarin saya dan suami disesatkan oleh aplikasi penunjuk arah. Ceritanya kami lagi pergi ke suatu tempat dengan bantuan aplikasi tersebut. Perginya aman, gitu ya, tiba dengan selamat di tempat tujuan. Pulangnya yang bingung karena aplikasi tersebut mengarahkan kami ke jalan yang berbeda dari jalan awal kami datang tadi. Masih berpikir positif, oh mungkin ini jalan alternatif gitu ya, jalan potong. Kebetulan juga jalan yang awal kami datang tadi itu sudah mulai macet. Awalnya aman, nyaman, jalannya juga nggak terlalu ramai. Tapi kok makin lama rasanya makin jauh ya. Dan ternyata emang benar, kami dibuat muter jauh. Yang tadinya perjalanan mungkin hanya sekitar 40 menit, tapi kalau lewat jalan situ, itu bisa sekitar hampir 1 jam. Dan apesnya lagi, bertemu dengan macetlah kami. Akhirnya kami putuskan untuk kembali ke jalan yang tadi, jalan yang sebaliknya, jalan yang seharusnya kami lewati untuk sampai ke Pastori. Dari pengalaman ini, sahabat GPIB, setidaknya saya mengakui 2 hal. Yang pertama, yang terlihat benar belum tentu mengarahkan kepada kebenaran. Yang kelihatannya benar, begitu ya, aplikasi nggak mungkin bohong dong, begitu. Tapi ternyata belum tentu mengarahkan kepada kebenaran. Yang kedua, yang saya akui adalah untuk kembali ke jalan yang benar, itu dibutuhkan kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa kita sudah salah. Dan sesudah itu kesadaran itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kalau dalam kasus tadi, tanpa kami sadar dan mengaku bahwa kami salah, maka kami akan semakin jauh terputar. Kami akan semakin nyasar perjalanannya. Dan mungkin tidak akan tiba di Pastori dengan lebih cepat dan tentunya dengan keadaan yang baik. Sahabat GPIB, 2 hal inilah yang juga diinginkan oleh Tuhan Allah untuk orang Israel lakukan. Dan ini terlihat dalam bacaan kita. Lewat perantara Nabi Hosea,
Allah menyerukan agar Israel bertobat. Secara kolektif mereka telah terseret menjauh dari iman mereka dan mereka bersekutu dengan kepercayaan ilah-ilah lain. Salah satunya dari bangsa Asyur. Mungkin karena pergaulan mereka dengan bangsa Asyur, mereka bisa melihat kegagahan bangsa Asyur dan tanpa sadar itu membuat mereka diam-diam mengagumi Allah yang disembah oleh bangsa itu. Mulai ada degradasi iman, ada iman yang sedikit demi sedikit terdegradasi dalam diri bangsa Israel terhadap Allahnya. Mereka lebih memilih untuk mempercayai kuda-kuda bangsa Asyur yang menurut mereka lebih kuat dibandingkan kekuasaan Allah yang sebenarnya telah mereka saksikan sendiri. Mereka mulai kagum terhadap cara-cara lain di luar cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Cara-cara yang dilakukan oleh bangsa lain terlihat seringkali lebih baik dan seolah-olah menjanjikan dan lebih cepat hasilnya. Namun, apakah berkenan di hadapan Tuhan? Hal inilah yang seringkali tidak disadari oleh bangsa Israel sehingga mereka jatuh dalam kesulitan dan sekaligus juga dalam dosa. Namun, dalam bacaan kita ini bisa dilihat bahwa Tuhan membuka peluang pertobatan bagi mereka. Sekalipun sebenarnya mereka layak dihukum, tetapi Tuhan tetap mengulurkan tangan kepada mereka untuk mereka bisa kembali kepadanya. Seruan pertobatan yang disampaikan lewat Hosea ini memperlihatkan bahwa Tuhan belum selesai dengan umatnya sekalipun ia kecewa berat dengan umat yang mengkhianati dia. Hal ini membuktikan bahwa betapa besarnya, betapa kasihnya jauh lebih besar daripada rasa kecewanya kepada orang Israel. Namun, pertobatan ini harus dimulai dengan sebuah pengakuan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Di ayat yang kedua ada kalimat yang menyebutkan, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Kalimat ini menegaskan bahwa penderitaan orang Israel yang saat itu mereka alami sebenarnya terjadi akibat kesalahan mereka sendiri, akibat pilihan hidup mereka sendiri. Dan oleh karena itu dengan mengaku bahwa mereka sudah salah jalan, selanjutnya mereka harus datang kepada Tuhan membawa kata-kata penyesalan. Ini juga disampaikan oleh Hosea di ayat yang ketiga. Setelah kata-kata penyesalan, maka mereka harus bertindak sebagai buah dari pertobatan itu. Apakah tindakan itu? Tindakan sebagai buah dari pertobatan mereka adalah meninggalkan kepercayaan lain, meninggalkan kuda-kuda yang menjadi simbol kekuatan bangsa Asyur, dan kemudian tidak lagi ikut menyembah Baal atau ilah-ilah yang dibangun oleh manusia. Sahabat GPIB, proses pertobatan ini dilakukan, diminta oleh Tuhan karena Tuhan tahu persis sifat bangsa Israel yang kerap kali melakukan pertobatan yang pura-pura. Mereka seringnya menyatakan tobat, menyatakan penyesalan kepada Tuhan hanya sebatas di kata-kata saja, bukan keluar dari hati yang tulus. Mereka seolah-olah bertobat karena keadaan buruk yang saat itu sedang mereka alami. Namun ketika keadaan menjadi baik kembali, begitu ya, mereka pulih kembali, mereka kembali mengulangi perbuatan mereka. Ini yang sering disebut dengan tomat, begitu ya. Tobat lalu kumat lagi. Tobat, kumat lagi. Sahabat GPIB, seringkali dunia menawarkan banyak hal yang terlihat benar, namun sebenarnya membawa kepada kehancuran. Di zaman ini, manusia bukan berlomba-lomba mencari kebenaran, tetapi berlomba-lomba mencari pembenaran. Banyak hal yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan,
namun dinormalisasikan menjadi sebuah kebenaran. Melalui firman Tuhan pagi ini, bersama kita diingatkan bahwa kebenaran yang mutlak hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam kasih sayangnya yang ajaib. Oleh karena itu, kembalilah kepada Tuhan. Seindah apapun, senikmat apapun yang ditawarkan dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa kasih Allah. Kembalilah kepada Tuhan. Ini bukan hanya sebuah himbauan, tetapi juga sebuah kewajiban bagi setiap orang yang mengaku percaya akan kasih Tuhan. Kembali kepada Tuhan, jangan ditunda. Kembalilah kepada Tuhan, jangan ditunda. Saya ulang sekali lagi. Karena makin ditunda, makin jauh jalannya. Makin ditunda, makin jauh kita nyasarnya. Kita tahu, kita sadar kita salah arah, maka cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Seperti tadi ketika naik kendaraan, begitu ya, kita tahu kita sudah salah arah, cepat-cepat, ya kita harus putar balik. Ambil keputusan untuk putar balik. Karena semakin cepat kita putar balik, semakin cepat juga kita kembali ke jalan yang benar. Semakin lama kita putar balik atau kita melanjutkan jalan yang salah itu, maka semakin jauh juga kita akan tersesat. Lebih cepat kita putar balik, lebih cepat kita kembali kepada Tuhan. Lebih kecil pula kesempatan untuk kita semakin tersesat. Sahabat GPIB, saat kita sadar kita sudah salah jalan, ingatlah selalu ada kasih karunia Tuhan yang Ia sediakan bagi setiap kita ketika kembali kepadanya. Dia selalu menanti kita untuk putar haluan kembali kepadanya. Maka saat kita salah, saat apapun yang kita lakukan dan kita sadar itu salah, jangan tunda. Segera kembali kepada Dia. Segera ambil tindakan untuk kembali kepada Tuhan. Dia selalu menanti kita kembali kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Yang kembali mengingatkan kami bahwa ada kasih karunia yang luar biasa yang selalu sedia menanti kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, dan oleh karena kasih-Mu itu juga kami mengakui bahwa kami seringkali salah mengambil pilihan dalam hidup ini. Kami seringkali menjalani arah yang tidak benar dalam hidup ini. Kami terlarut dalam ketidakbenaran itu, dan oleh karena itu ya Allah, kami mengaku kepadamu, kami memohon ampun, kami menyesali apa yang kami telah lakukan itu. Sebenarnya kami tahu itu salah. Sebenarnya kami sadar bahwa apa yang kami jalani bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Firman-Mu pada pagi ini juga mengingatkan kami untuk tidak hanya sekedar menyesal, tetapi juga mengambil tindakan untuk kembali kepada Tuhan. Mampukanlah kami untuk memutar haluan kami dari yang salah kembali kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan bagi kami menjalani satu hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Ya Allah, untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan di penghujung minggu ini, kami mohon Tuhan tetap menyertai. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan, dan biarlah segala yang baik yang berkenan kepada Tuhan boleh kami alami dan nikmati sepanjang hari ini, dan tentunya juga dalam sepanjang hidup kami. Kami serahkan usaha pekerjaan kami percaya perjuangan kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia
ketika kami menjalani setiap jerih lelah itu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami juga memohon Tuhan memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Dalam keseharian, dalam apapun yang menjadi tugas tanggung jawab, kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi ini. Bahkan yang tinggal terpisah jauh dari kami, karena merantau, karena pekerjaan, karena kehidupan bersama keluarga, mereka harus jauh dari kami. Kami percaya Tuhan tetap dekat kepada mereka, bahkan Tuhan sendiri yang akan selalu mengikat kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami tidak hanya berdoa bagi orang-orang yang mengasihi kami, pun kami berdoa bagi orang-orang yang tidak mengasihi kami. Biarlah Tuhan tetap juga senantiasa mengasihi mereka. Ajarkan kami juga untuk tetap memiliki kasih kepada mereka. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah program Morning Call kita di hari ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.